Sosialisasi pemberian informasi dan komunikasi tentang pelaporan WBS dan benturan kepentingan RSJD Atmahusada Mahakam oleh tim pengelola WBS dan BK 2020. Pengertian WBS atau Whistleblowing System. WBS adalah sistem aduan pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor dari kalangan internal RSJD Atmahusada Mahakam atas dugaan tindakan pelanggaran hukum dan peraturan perundangan yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atmahusada Mahakam, Samarinda. Hal-hal yang bisa dilaporkan di WBS: dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, pemerasan, perbuatan curang, dugaan menerima gratifikasi, dan lainnya. Cara melapor: mengirim SMS ke nomor aduan 0811 589 7777 atau mengisi formulir online di website RSJD AHM melalui website Whistleblowing System RSJD Atmahusada Mahakam. Kemudian isi formulir dan sertakan identitas secara lengkap. Syarat informasi WBS: apa dugaan pelanggarannya, siapa pihak yang dilaporkan, kapan kejadian pelanggaran dilakukan, di mana tempat kejadian pelanggaran, bagaimana rangkaian atau kronologi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan WBS: tidak boleh bersifat fitnah, sehingga laporan disertai bukti dokumentasi seperti rekaman suara atau audio, rekaman gambar atau video, atau dokumen lain yang berhubungan. Kewajiban dan hak pelapor: setiap orang wajib menyampaikan laporan yang benar, bukan fitnah, dan mengikuti prosedur pelaporan yang benar. Pelapor berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri dan keluarganya, kerahasiaan identitasnya, dan jaminan keamanan dari aparat hukum bila diperlukan. Setelah proses laporan WBS disampaikan, pengelola WBS akan mengkonfirmasi hal-hal yang diperlukan untuk melengkapi laporan pelanggaran. Selanjutnya, dibuatkan hasil verifikasi awal yang disampaikan kepada Direktur Rumah Sakit. Dilakukan investigasi atas arahan Direktur dengan melibatkan pihak-pihak berwenang, kemudian membuat laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi. Ketetapan hasil pelanggaran terbukti atau tidak terbukti disampaikan kepada pelapor. Perhatian: berkenaan dengan berita bohong atau fitnah, bahwa setiap orang yang terbukti dengan sengaja menyampaikan berita bohong atau fitnah, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim Pengelola WBS 2020. Pengertian benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah situasi di unit kerja yang dapat mengakibatkan seorang pegawai tidak dapat menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya secara profesional dan beban dari kepentingan pribadi. Alasan benturan kepentingan perlu dihindari agar semua kepentingan pribadi tidak mempengaruhi sikap dari seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusannya. Beberapa contoh benturan kepentingan: bila dalam satu unit kerja terdapat pegawai dengan hubungan pertalian darah, hubungan perkawinan, hubungan yang memungkinkan adanya keberpihakan. Bila penempatan seseorang di suatu unit berpotensi untuk terjadinya pelaksanaan fungsi yang bertentangan atau rangkap jabatan. Adanya resiko penggunaan barang, aset milik negara untuk kepentingan pribadi. Adanya risiko, kesempatan, penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Cara melaporkan potensi benturan kepentingan. Pelapor datang ke layanan aduan dan membuat surat pernyataan potensi benturan kepentingan yang terjadi di suatu unit kerja atau jabatan. Kemudian menyampaikan kepada pengelola untuk dibuatkan telaah kepada pimpinan rumah sakit. Dapat pula melalui online di website Rumah Sakit Jiwa Daerah Atmahusada Mahakam pada alamat benturan kepentingan konflik of interest RSJD Atmahusada Mahakam. Selanjutnya dilakukan penelitian dan pembahasan dan diakhiri dengan terbitnya keputusan pimpinan rumah sakit terkait dengan situasi benturan kepentingan yang dilaporkan. Bentuk tindak lanjut dari aduan benturan kepentingan. Bila potensi benturan kepentingan tidak dapat dihindari karena alasan keterbatasan SDM, maka pimpinan rumah sakit akan membuat kebijakan pembatasan agar tidak mengganggu fungsi dan kewajiban pelayanan. Bila memungkinkan dan dipandang sangat mendesak, maka pimpinan rumah sakit
direkomendasikan untuk melakukan rotasi kepada pegawai yang dianggap memiliki benturan kepentingan di unit kerja tersebut. Dari Tim Pengelola Benturan Kepentingan 2020.